Oke, selamat siang, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita masuk dalam program Libas, Lintas Bicara Badia Sinaga. Ada yang menarik yang akan saya sampaikan melalui forum di Lugas TV ini, yaitu terkait beberapa media online memberitakan, bahkan ada yang masuk ke redaksi kita keluhan daripada masyarakat publik, yaitu status tahanan tapi keluar dan bisnisnya berjalan lancar. Tentunya ini menjadi perhatian kepada aparat kepolisian, di mana saat inilah lagi digaungkan reformasi Polri, baik secara internal dan eksternal, yaitu dari Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan tim untuk reformasi kepolisian. Sahabat Lugas TV, dalam program Libas ini saya akan menyampaikan kepada publik, khususnya di kota Cilegon, umumnya Banten, yaitu salah satu ketua Ormas, organisasi masyarakat, dan juga koordinator ketua komite 3 kelurahan, yaitu saudara Edi Haryadi, yang dimana statusnya adalah tahanan, dan dapat kami informasi dan detail secara akurat kita dapat percakapan di mana beliau itu masuk ke perusahaan Lotte Chemical Indonesia dengan pengawalan oleh aparat. Dengan itulah saya mau sampaikan, tapi saya akan bacakan satu berita buat sahabat Lugas TV. Ada beberapa media online, platform media yang memberitakan ini, yaitu tepatnya di tanggal 12 September, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Ada beberapa media online, tapi saya hanya bacakan satu aja, yaitu dari platform media, linknya faktabanten.co.id. Judulnya, wow, tersangka premanisme, demo PT Lotte Chemical Indonesia ternyata dapat jatah pengolahan limbah scrap. Wah, luar biasa, ya. Siapa sih beliau ini? Itu judulnya, ya. Lalu kemarin saya mencoba dengan masukan redaksi, saya mencoba menyampaikan berita lagi, yaitu dengan judul Sakti, Ketua Komite 3 Kelurahan, status tahanan, bisnis berjalan terus, ya. Menarik. Tentunya saya akan mencoba di dalam forum ini, Libas ini, ya. Siapa sih sosok daripada Edi Haryadi? Tidak asing bagi kota Cilegon. Beliau ini boleh sebagian masyarakat mengatakan bahwa ini orang yang baik, memasukkan tenaga kerja, banyak yang dimasukkan tenaga kerja, tujuannya mungkin baik, sebagian masyarakat. Ternyata di balik daripada demo yang dilakukan, yang viral di media, bahkan televisi juga masuk pemberitaannya, media-media besar, yaitu demo ke PT Lotte Chemical Indonesia dengan anarkis, ya, dengan durasi kurang lebih 1 menit ini, ya, di mana ketakutan yang karyawan Lotte itu, sehingga dia dilaporkan. Menariknya, kejadian itu adalah tepatnya di tanggal 29 Oktober 2024. Jadi hampir setahun, ya. Namun Edi Haryadi dengan teman-teman rekan-rekannya tersangka itu bulan Juni. Artinya ada 7 atau 8 bulan setelah kejadian demo itu dijadikan tersangka oleh Polda Banten, ya, sekitar bulan Juni. Ternyata beliau ini mungkin, ya,
mengajukan penangguhan tahanan. Mungkin. Tapi kalau berdasarkan daripada KUHP, undang-undang, ya, bahwa diperbolehkan, ya. Tapi saya akan bacakan dulu sih dari Google nih ya, dari Google, yaitu status daripada Edi Aryadi. Penangkapan dan status Edi Aryadi ditahan di rutan Polda Banten sejak Juni 2025 karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap manajemen PT Lotte Chemical Indonesia. Tuduhannya apa? Ia diduga melakukan penghasutan dan premanisme yang berkaitan dengan upaya menguasai pengelolaan limbah, scrap, dan jatah proyek di LCI. Peran Edi ini apa? Peran Edi Haryadi diketahui sebagai ketua organisasi masyarakat, relawan Ngederut Guru atau Daru Banten, ya, juga sebagai ketua komite 3 kelurahan, ya kan? Aksi demonstrasinya itu pada Oktober 2024 yang saya bilang tadi tanggal 29. Edi Haryadi memimpin aksi demonstrasi di PT LCI yang menuntut porsi proyek untuk pengusaha lokal dan jatah kota limbah scrap yang berakhir ricu. Latar belakang kasus ini mencuat setelah adanya keluhan dari pengusaha lokal dan muncul dengan keterlibatan aparat penegak hukum dalam penguasaan limbah scrap. Itulah selintas tentang kasus, profil kasus lah, ya, lintas profil kasus daripada Edi Haryadi. Mungkin tadi yang saya sudah singgung bahwa mungkin dia informasi membuat pengajuan penangguhan penahanan, boleh berdasarkan daripada hukum pembebasan tahanan ada diatur di dalam KUHP di pasal 24, ya, pasal 28 juga tentang penangguhan penahanan, ada juga terkait tentang kehakiman, ya, permen kehakiman juga pasal 28 diatur daripada permen peraturan menteri kehakiman, tentunya itu boleh. Tapi yang menjadi persoalan, yang menjadi perbincangan masyarakat, yang menjadi keluhan masyarakat, termasuk yang disampaikan oleh pengusaha-pengusaha lokal yang ada di kota Cilegon ini khususnya, yaitu walaupun beliau ini penangguhan penahanan, tapi harusnya alasannya kan sakit, urusan segala macam, ya. Tapi untuk urusan bisnis itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Namun keluhan pengusaha lokal ini wajar. Karena apa? Walaupun status tersangka tahanan, beliau masih mendapat proyek ataupun jatah scrap limbah. Wow, menarik. Harusnya kepolisian khususnya Kapolda Banten, ini keluhan daripada masyarakat yang masuk ke redaksi kita. Harusnya Kapolda, siapa oknum yang mengawal, yang diduga mengawal. Ya kalau sakit, nggak masalah, sakit, ya kan. Ini menjadi perhatian, perbincangan publik hari-hari ini. Seorang status tahanan, yes, mengajukan surat penangguhan penahanan, ya. Tapi bisnis berjalan lancar, bahkan mendapat jatah. Tadinya ketika pengusaha lokal ini berharap tadinya sudah jadi tersangka, maka secara lelang, secara transparan, pihak perusahaan tentunya melelang scrap ini, kan, tender lah bahasanya ini. Tapi saat ini isapan jempol yang dialami oleh pengusaha-pengusaha lokal. Menarik sekali. Oleh sebab itu, kami berharap kepada masyarakat, ya, masyarakat melalui forum Libas ini, masyarakat berharap kepolisian khususnya Polda Banten, apalagi dalam digaungkan dengan reformasi di tubuh
supaya lebih meningkatkan tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian. Siapa sih oknum yang mengawal? Nah, gitu ya. Siapa sih? Kalau bahasa sini, kok bisa? Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ini yang menjadi informasi yang kami bisa sampaikan kepada masyarakat luas, khususnya Kota Cilegon, yaitu status tahanan bisa keluar dan bisnisnya berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam opini rubrik Libas ini. Semoga ke depan ini ada jawaban, ada reaksi, ada harapan baik bagi juga semua investasi, di mana investasi Lotte Chemical ini hampir 60 T. Luar biasa tentunya. Pengusaha-pengusaha lokal berharap semua investasi, investor, perusahaan yang ada, raksasa yang ada di Kota Cilegon ini, semoga berdampak positif hadirnya perusahaan-perusahaan besar kepada pengusaha-pengusaha lokal. Terima kasih. Sampai jumpa.